个炼器。收局，还不出来！天蓝宗，他惹不起。是，师傅。出来。 Halo Rebahaners penggemar animasi Donghua China, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus merekap bocoran alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan konten kali ini, kami akan mendongengkan pada kalian semua, satu bocoran alur cerita Donghua yang belum lama rilis, yang berjudul, Lian Qixin Wan Nian. Cerita dari Donghua ini akan berfokus pada seorang pemuda yang bernama Su Yan, dari Sekte Tianlan, sekte yang 100.000 tahun yang lalu merupakan sekte terkemuka yang menguasai dunia kultivasi, serta memiliki murid-murid hebat yang tak terkalahkan. Namun di antara murid hebat itu, ada seorang pemuda yang bernama Su Yan, yang merupakan murid utama ketua sekte Tianlan, yang setelah berkultivasi selama 100.000 tahun, tingkat kultivasinya tetap terbelenggu di tahap pemurnian Qi, dan tak bisa menerobos untuk menjadi dewa, sedangkan guru, junior, tukang sapu sekte serta anjing peliharaan di sekte telah menerobos tingkat kultivasi tertinggi dan naik ke kayangan untuk menjadi dewa. Demi mengejar guru serta juniornya yang telah menjadi dewa, Su Yan pun memutuskan untuk berkultivasi di pengasingan selama 10.000 tahun. Setelah keluar dari pengasingan, tingkat kultivasinya masih tetap berada di tahap pemurnian Qi. Yang lebih parahnya lagi, saat itu kepopuleran sekte Tianlan tidaklah seperti 10.000 tahun sebelumnya, dan hanya menyisakan 5 murid, yang selalu diintimidasi oleh sekte lain. Dan bagi Donghua lovers yang ingin nonton Donghua aslinya, silahkan login ke websitenya Anichin Ya, karena di video kali ini, kami hanya akan membahas bocoran episode 11 yang akan tayang nanti. Yang dimana pada episode 10, setelah keluar dari dunia rahasia, Yusan beserta murid sektenya pun segera kembali ke sekte Tianlan. Saat telah sampai di sekte, Yusan pun mendapati, ada seorang mata-mata yang sedang mengawasi mereka, dan tanpa basa-basi, Yusan pun langsung membunuh mata-mata yang bernama Liu Sanlong. Setelah membunuh Liu Sanlong, Yusan pun memerintahkan Tian Feng, untuk melemparkan tubuh Liu Sanlong di pusat kota Qizu, agar semua orang tahu, bayaran apa yang akan didapatkan jika berani mengusik sekte Tianlan. Keesokan harinya, kabar kematian Liu Sanlong pun sampai di telinga Zhang Xuantian, yang tidak lain, dia adalah orang yang telah memerintahkan Sanlong untuk memata-matai Yusan. Mengetahui utusannya telah mati, Xuantian pun segera mengirim 2 pembunuh, yang ranah kultivasinya telah berada di ranah Yuan Ying, serta mengadakan sayembara, yang bagi siapa saja yang dapat membunuh Yusan, akan diberikan hadiah besar, serta rasa hormat dari rumah lelang Lingbao, karena faktanya, Zhang Xuantian adalah pemilik rumah lelang tersebut. Sementara di sekte Tianlan, Su Yan yang saat itu sedang bermeditasi, tiba-tiba didatangi oleh Ling Qingsu, sambil memperlihatkan selembar kertas yang bergambarkan wajah Su Yan, serta beberapa baris kata yang bertuliskan, bagi siapa saja yang dapat memenggal kepalanya, akan diberikan hadiah yang besar. Mengetahui isi dari kertas tersebut, Su Yan pun hanya tersenyum lalu membakarnya, sembari berkata, bahwa siapa saja yang berani datang mengacau di sekte Tianlan, maka konsekuensinya adalah kematian, tak peduli apapun basis kultivasinya, ungkap Su Yan. Di saat yang sama Su Yan berpikir, saat ini sekte Tianlan hanya memiliki beberapa murid saja. Untuk membangun dan memperkuat sekte, ia harus menambahkan jumlah murid. Dan demi mengembalikan kejayaan sekte Tianlan, Su Yan pun langsung memerintahkan Ling Qingsu untuk merekrut orang berkarakter dan setia untuk bergabung ke sekte Tianlan, dan tak peduli apapun basis kultivasinya, selama mereka mau bergabung dengan sekte Tianlan, maka dia berjanji akan memberikan obat untuk menerobos ke ranah Golden Elixir, ungkap Su Yan, lalu melangkah mengambil beberapa bahan obat untuk dijadikan pil, lalu masuk ke dalam sebuah ruangan untuk memulai proses pemurnian. Singkat cerita 1 hari pun berlalu. Sesaat sebelum Su Yan memurnikan pil terakhir, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras, diikuti dengan Ling Qingsu yang terlempar dan jatuh di sampingnya. Dan kejadian itu pun membuat pil yang terakhir yang akan selesai seketika hancur. Selama puluhan ribu tahun dia tidak pernah gagal dalam hal pemurnian pil, dan ini adalah kegagalan pertamanya.
Ditambah lagi saat melihat keadaan Ling Qingsu dengan tubuh yang penuh luka, membuat sosok tenang Su Yan seketika berubah dingin, lalu menatap tajam ke arah seorang pria yang mengenakan jubah putih, dengan kipas di tangan kanannya. Sesaat kemudian, kipas di tangan si pria tiba-tiba berubah menjadi belati yang melesat dengan cepat ke arah Su Yan. Di sela serangan itu, si pria yang mengetahui Su Yan hanyalah kultivator di ranah penyempurnaan Qi, ia pun menyerang dengan tawa keras, sembari mengatakan, "Pergilah ke neraka." Melihat hal itu, Su Yan pun tersenyum sambil berkata, "Ternyata, begitu banyak orang yang menginginkan kematianku," ucap Su Yan, lalu menjentikkan jarinya, yang dalam sekejap mata, semua belati yang melesat ke arahnya seketika menjadi abu. Dan bukan itu saja, si pria yang menyerang pun seketika terpental dan memuntahkan darah segar, serta meridiannya juga rusak total. Bagaimana mungkin aku dikalahkan oleh ranah penyempurnaan Qi, gumam si pria yang sudah sangat sekarat. Saat melihat Su Yan yang melangkah ke arahnya, sang penyerang pun langsung memohon ampun, dan akan memberitahukan pada Su Yan, siapa orang yang telah mengutusnya. Mendengar ucapan itu, Su Yan pun berkata, bahwa itu tidak perlu, karena dia akan mencarinya sendiri, ungkap Su Yan, lalu memegang kepala orang tersebut, diikuti teriakan kesakitan. Karena faktanya, metode yang digunakan Su Yan, adalah metode jahat yang terkenal di 3 alam. Yang metode ini sendiri, selain berguna untuk menggali informasi masa lalu dari pikiran seseorang, metode itu pun bisa digunakan untuk membunuh. Setelah membunuh dan mendapatkan informasi dari pria yang diketahui bernama Deng Xian, Yusan pun segera memberikan sebotol pil penyembuhan pada Ling Qingsu, dan mengatakan, bahwa dia akan pergi ke rumah lelang Lingbao. Karena faktanya, setelah menggali informasi dari pikiran Deng Xuan, Su Yan pun mendapati, bahwa dalang di balik semua ini adalah Zhang Xuantian, pemilik rumah lelang Lingbao. Saat itu Su Yan berpikiran, sekuat apapun dia hanyalah seorang diri, dan tak mungkin bisa melindungi semua murid sekte Tianlan, dan jalan satu-satunya adalah menghancurkan dalang dari masalahnya. Singkat cerita, Xin pun berpindah di pusat kota Qizu, tepatnya di pelelangan Lingbao, yang saat itu sedang melelang sebuah pedang, yang disebut pedang Yuan Huo, yang saat itu, penawaran untuk pedang tersebut telah berada di angka tertinggi, yaitu 1000 batu roh, dan tak ada yang berani menaikkan lagi penawaran. Namun, saat palu akan diketuk, tiba-tiba terdengar suara, yang menaikkan tawaran menjadi 10.000 batu roh. Dan tentunya, penawaran itu membuat kaget seisi ruangan lelang, dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua kali ini.